Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Ibu Yanti. Hari ini anak-anak akan belajar kembali bersama Ibu Yanti. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoalah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, pada subtema 3, energi alternatif, pada pembelajaran kedua. Ibu harap anak-anak nanti dapat mengikuti pembelajaran dengan sebaik mungkin. Baik anak-anak, berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Bacalah teks berikut yang terdapat pada buku kalian halaman 102. Ayo hemat energi. Hari ini, Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata, butuh waktu yang sangat panjang. Jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin serang mendengarkan anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babakan untuk melakukan penghemat energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton. Seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan. Mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang, memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga menghemat pemakaian. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Lani menyadari
Ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Ayo hemat energi. Berdasarkan teks di atas dapat diketahui energi yang ada di alam jumlahnya sangat terbatas. Jika tidak digunakan dengan baik, maka energi tersebut akan habis. Sumber energi yang tersisa bisa kita manfaatkan lagi di kemudian hari, terutama pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bahkan hingga anak cucu kita bisa merasakan sumber energi yang ada di bumi. Untuk menghemat energi dapat dilakukan dengan cara menggunakan kendaraan seperlunya saja. Menghemat penggunaan listrik, mematikan TV jika tidak ditonton. Hal baik yang dapat kita pelajari dari teks di atas adalah kita harus dibiasakan menghemat energi sejak dini. Hemat energi berarti menjaga kelangsungan hidup generasi mendatang. Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat itu adalah kewajiban kita. Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Berikut adalah hal yang dilakukan untuk menghemat energi, seperti gunakan air secukupnya, matikan pompa air, matikan peralatan listrik bila tidak digunakan, gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi, gunakan kendaraan secara bersama-sama, dan kurangi penggunaan kendaraan. Menghemat energi adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menghemat energi, kita ikut menjaga lingkungan. Lani sedang berpikir bagaimana cara menghemat energi. Setiap hari dia pergi ke sekolah diantar oleh ayahnya naik sepeda motor. Ayah Lani pernah berkata bahwa setiap hari untuk mengantar jemput memerlukan 1/4 liter bensin. Lani mencoba menghitung selama 6 hari berapa liter bensin yang dibutuhkan. Bantu Lani ya teman-teman. Jawab: 1/4 dikali 6 hari sama dengan 6/4. 6/4 jika disederhanakan menjadi 3/2. Jika diubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/2 liter. Karena jarak rumah yang tidak terlalu jauh, Lani memutuskan untuk berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Lani sudah berhemat energi. Berbagai hal sederhana yang dilakukan Lani untuk menghemat energi juga bisa kita contoh. Coba kamu bayangkan kalau sebagian besar orang di lingkunganmu pergi ke sekolah dengan sepeda atau berjalan kaki. Seberapa besar energi yang bisa dihemat? Ayo coba lakukan seperti Lani ya. Tahukah kamu, ketika pembilang pecahan nilainya lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk pecahan campuran. Contoh, 7/4. 7 lebih besar daripada 4, jadi 7/4 lebih besar daripada 1, atau 7/4 menjadi pecahan campuran 1/3/4. Tahukah kamu, ketika pembilang dan penyebutnya mempunyai nilai yang sama, maka pecahan tersebut sama dengan 1. Contoh, 4/4 sama dengan 1.
4 sama dengan 4. Jadi 4/4 sama dengan 1. Sekarang bagaimana mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Ketika kita mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, kita bisa mengalihkan penyebut dengan bilat, lalu tambah dengan pembilangnya. Contoh, 1/4. 1 dikali 4 sama dengan 4, lalu dijumlahkan dengan 1. Jika dijabarkan menjadi sama dengan 4 kali 1 ditambah 1/4 sama dengan 4. Nyanyikan kembali lagu syair Aku Anak Indonesia sesuai dengan tinggi rendah nada. Aku Anak Indonesia ciptaan Ate Mahmud dengan birama 4/4. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Baik anak-anak, demikianlah materi pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila Ibu banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.